Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Tuba, mahasiswa Universitas Terbuka UPBBC Bandung dengan NIM 860186572. Kali ini saya akan membuat sebuah karya seni rupa yang sesuai dengan anak usia sekolah dasar, yang mana ini akan saya ambil dengan sebuah konsep atau temanya berkaitan dengan peduli terhadap lingkungan. Subtemanya membuat kenceleng sedekah dari barang bekas. Kenapa saya mengambil subtema membuat kenceleng sedekah dari bahan bekas? Karena di sekolah saya, tempat bekerja, di sana ada pembiasaan yang memang setiap pagi itu pembiasaan baik bersedekah pagi. Dan lebih jelasnya lagi, mari kita simak tahapan demi tahapan cara pembuatannya. Terima kasih. Oke, yang pertama di sini ada bahan-bahannya terlihat. Ini contoh dari kaleng sedekahnya atau kenceleng sedekahnya yang biasa digunakan di sekolah. Bahannya kita pakai bahan kones bekas spanduk. Terus ada kardus yang memang sudah saya bentuk sesuai dengan ukuran konesnya. Ada gunting, cutter, lem kuning, terus ada juga yang namanya kertas kado untuk memperindah, seperti itu ya. Oke, langkah pertama ya membentuk dulu untuk tutup ya kardus, itu digunting dan diukur juga untuk kertas kadonya. Ini sudah saya coba langsung dilem, ini lebih cepat. Ini untuk kertas kadonya ukuran kecil sudah saya lem juga pakai lem kuning. Untuk lapisan atas bawahnya juga sudah saya lem nunggu kering. Nah, ini sudah ditempelkan di keduanya, tapi jangan lupa di salah satu tutupnya itu diberi tempat ya untuk atau diberi lubang untuk memasukkan uang, nanti uang sedekah receh ya, untuk masuk situ. Selanjutnya tinggal dipasang dilapisi bagian tengahnya menggunakan kertas kado. Kertas kadonya bebas ya, nanti kalau misalkan mau membuat. Ditempel. Lem yang kuning itu harus sudah agak mengering ya, biar perekat kuat. Dan usahakan untuk menempel lem kuning ini harus kedua sisinya, jangan di salah satu sisi. Rapihkan, lem perlahan, dirapatkan, tekan ya, agar permukaannya tidak mengkerut. Oke, ketika sudah semua lapisi, dicek kembali atas bawahnya sudah ditutupi ya teman-teman, menggunakan penutup tadi yang sudah kita lem juga dilapisi. Nah, ini untuk proses yang paling gampang, cepat ya, anak-anak SD juga insya Allah bisa seperti ini. Selanjutnya tinggal tahap merapihkan bagian atasnya saja, dipakai gunting ya. Perlu juga nanti ketika pembuatannya harap diperhatikan ketika anak-anak menggunakan gunting, karena gunting merupakan benda yang tajam. Jadi usahakan guntingnya menggunakan gunting yang memang tidak terlalu tajam. Kalau yang saya pakai ini memang dikhususkan untuk berbahan kulit ya, jadi lebih tajam. Oke, bagian atas sudah sampai selesai ya, seperti ini yang simpel saja seperti ini ya. Kalau sudah terpasang, bahan bekas pun akan terlihat lebih bernilai ya. Apalagi nanti ketika membuatnya bersama anak-anak, sesuai dengan kesukaan atau motifnya sesuai dengan kesukaan anak-anak ya. Jadi anak-anak akan lebih semangat lagi dalam membuatnya.
dan berharap juga ketika melakukan pembiasaan sedekah pagi ini, anak-anak juga lebih semangat lagi ketika mengisi kencelengnya. Karena dengan tampilan yang memang menarik, lucu ya, jadi anak-anak semakin senang, gemar untuk mengisi kenceleng sedekah pagi. Oke, sudah terlihat bentuknya ya. Oke, ini cara yang pertama, simple gitu ya. Kalau permukaan lemnya rapih ya insya Allah rapih hasilnya. Seperti itu teman-teman. Nanti saya akan buat satu lagi yang ukuran kecilnya, tapi dengan metode penempelannya berbeda dengan yang tadi. Oke, sudah jadi satu. Kita eksekusi yang kedua. Nah, ini ukurannya hampir sama dengan contoh yang dari berbahan kaleng tadi. Ukurannya sama, sudah saya samakan. Ini proses pengeleman tadi menggunakan lem kuning ya. Jangan lupa diratakan. Setelah itu nanti tinggal kita tunggu berapa menit agar lemnya mulai mengering. Sekarang bagian kertasnya juga, kertas kadonya dikasih lem. Jangan terlalu banyak, sedikit saja, rata, yang penting merata ya teman-teman. Diratakan menggunakan kardus bekas. Untuk pengaplikasiannya lem ini, kenapa saya pakai lem ini daripada lem putih yang box putih itu, karena lem ini tuh saya sukanya dia lebih cepat ya, lebih cepat keringnya dan menempelnya juga kuat. Kalau menggunakan lem putih itu untuk merekatnya lumayan lama gitu. Jadi untuk merapikannya juga butuh waktu lama. Kalau ini tergolong cepat. Oke, sekarang kita coba membuat penutup untuk atas bawahnya ya lem tadi, untuk menutup kencelengnya. Kita buat dulu polanya menggunakan penutup kardus yang sudah dibentuk bulat. Kenapa dibuat pola? Karena ini untuk lem ya, untuk melapisi lem, jadi biar tidak terlalu jauh. Nah, ini sengaja lemnya saya lebihkan dari pola tadi, karena nanti itu akan digunakan untuk menutup ya. Tempel karena sudah mulai kering. Oke, selanjutnya kita gunting. Mengguntingnya pun dilebihkan ya bagiannya, jadi tidak pas seperti pola yang tadi dibuatkan, karena akan dibuat menekuk, nanti ditekuk ya bagian kertasnya. Cukup 1 cm ya, minimal 1 cm lah. Digunting, misalkan sekitar 1 cm ya. Setelah semuanya digunting bulat, nanti kita gunting juga ini untuk nanti melipatnya ya ke bawah. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh ya mengguntingnya. Oke, satu sudah.
lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Gunting dengan jarak yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh agar memudahkan untuk melipat kertasnya ya. Oke, cukup. Setelah itu dipasang dulu bagian bawahnya. Kasih lem jangan lupa. Diratakan lem-leman yang ke pinggir-pinggirnya, diratakan teman-teman, agar semua permukaan yang akan ditempel itu rata dengan lemnya. Sekarang bagian sebaliknya. Ratakan kembali. Dua permukaan yang akan ditempel itu wajib ya diberi lem. Kalau untuk lem kuning akan menambah daya rekatnya nanti. Nanti jangan lupa diberi lubang juga ya untuk memasukkan uangnya, uang sedekahnya, uang infaknya. Kalau saya menggunakan tatah ya atau pahat karena lebih simpel, tinggal dibolongin aja gitu dan dipakai pembolong. Bisa juga menggunakan cutter manual, disobek gitu ya. Sekarang lagi dipasang dulu kertas kadonya pada bagian tabungnya ya teman-teman. Karena kita tekniknya berbeda dengan yang pertama, ini nanti yang dirapikan itu bagian tabungnya ya. Kalau tadi kan bagian penutupnya yang dirapikan, lebihan kertasnya itu. Kalau sekarang lebihan kertasnya dirapikan di bagian tabungnya. Menggunakan gunting ya teman-teman, digunting, dirapikan, rata. Satu lagi. Ya, sekarang waktunya menempel bagian tutup bawahnya. Usahakan pas ya teman-teman menutupnya. Kalau kurang pas bisa dicopot lagi. Setelah itu baru dilipat ya. Untuk kertas lebihannya dilipat. Oke. Nah, untuk teknik pemasangannya seperti ini teman-teman, ini nanti akan kelihatan bekasnya ya, kan kelihatan bekas lipatannya gitu. Jadi mau nggak mau nanti harus ditutup menggunakan benang atau apapun itu, atau ditutup lagi dengan variasi, mungkin variasi kertas kadonya yang berbeda gitu, atau bisa menggunakan list kertas lagi, bisa apa saja bisa sih, nanti tinggal dikreasikan saja.
Kalau saya nanti untuk menutupi bagian kertas yang dilipatnya tadi menggunakan tali ya, tali kur yang ukuran 1 sampai 2 mili gitu ya, 1 mili kayaknya 1,5. Saya biar cepat saja. Jadi, kalau untuk anak-anak sih lebih simpelnya yang tadi, yang pertama ya, teknik menempelnya gitu. Kalau untuk ini harus ditutupi dulu bagian kertas yang melipatnya. Dan tabung ini nanti akan digunakannya setiap hari oleh anak-anak, diisi ya, diisi uang, diisi kenceleng untuk sedekah. Nanti setiap bulannya akan dibuka bersama-sama dan dihitung bersama-sama di kelas, sambil dicatat siapa saja yang mendapatkan jumlah infaknya dalam setiap bulan ya, nanti akan ditulis, direkap. Dan untuk memotivasi anak-anak juga, kita biasanya nanti di akhir pembelajaran atau di pembagian rapot nanti akan diumumkan, setiap bulannya juga diumumkan siapa saja yang berinfak terbanyak setiap bulannya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Saya lilit pakai tali kur karena adanya itu ya, tali kur kecil. Dan dikasih ini teman-teman, dikasih nama, dikasih identitas juga, kenceleng sedekah pagi atau apalah, bisa kreasi kita, atau misalkan menggunakan tulisan apa lagi bisa. Seperti ini wujudnya, lucu ya. Dari barang bekas bisa terpakai dan bisa menambah nilai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.